Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina. Al-Fatihah ala sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Khususan ila musannif hadzal kitab Sayyid al-Habib Abdullah Utsman bin Abdullah bin Aziz bin Yahya usulihi wa furu'ihi anna Allah yabshuru bil rahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa alimin wa rahmatin fid dunya wa fil akhirah. هذه النية وبنية صالحة وجعلنا صراطنا صالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mari sama-sama kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana wadlika wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Abdul Qasim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adamana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiah, nikmat kita bisa duduk ya berdoa, bersalawat dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan sebab itu semua Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala rahmati daripada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini bisa menjadikan wasilah kita untuk dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemberi syafaat, Nabi pemimpin dunia akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sampai pelajaran kita pada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang bernama sam'un, yaitu sama ya, mendengar. Namun sebelumnya mari sama-sama kita baca sifat 20 secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kita mukhalafatul lil hawadisi qudrat iradat ilmu ayat sama bahasa kalam qadiran muridan aliman ayat sami'an basiran mutakaliman wujud kilam baqa mukhalafatul lil sama
yaitu artinya mendengar, ya. Maka mustahil tuli dalilnya firman Allah Ta'ala, Wallahu sami'un alim, artinya bermula Allah Ta'ala yang empat mendengar, ya, yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata yang haram, sebab karena Tuhannya amat mendengarkan segala perkataannya adanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai kita pada sifat wajib bagi Allah yang bernama sama, artinya mendengar. Mustahil bagi Allah tuli, ya, mustahil bagi Allah tuli. Pendengaran Allah itu tidak terbatas, ya, artinya mendengar segala yang zahir dan yang batin, ya, yang terlihat dan yang nggak terlihat. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk, ya. Terkadang kalau kita nih, ya, mau keluar rumah takut ngebangunin orang yang di rumah, ya, takut ngebangunin orang yang di rumah, maka kita pelanin suara kita itu, takut kedengeran, kedengeran, ya. Kita keluar rumah mindik-mindik, keluarin motor, nyalain motornya 100 meter ke depan, ya. Kenapa? Takut ketahuan, kedengeran orang rumah takut dengar, ya. Itu makhluk manusia yang pendengarannya ada batas. Coba bayangin, ini sifat Allah sama mendengar, mustahil tuli. Sejauh apapun kita, sejago apapun kita, untuk menghindar dari pendengaran Allah, nggak ada yang bisa, ya. Maka nggak ada yang bisa. Nah itulah, ya, kita kudu apa? Kudu menjaga daripada kita punya diri. Mustahil tuli. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, Wallahu sami'un alim. Dan Allah lah sami'un, maha mendengar, alimun, udah mendengar, mengetahui lagi. Udah mendengar, mengetahui. Kalau kita nih, ya, kita duduk di mari, di sebelah sana ada yang ngerumpi, ngumpul-ngumpul, ngobrol, atau kita di kafe, ya, duduk di pojokan tuh pada ngobrol. Dengar gak? Dengar. Tapi tahu gak apa yang diobrolin? Nggak tahu. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala udah dengar, tahu lagi. Ente punya rahasia, ya, nih berapa orang nih, misalkan, 3 orang punya rahasia, gak ada yang tahu selain 3 orang tersebut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu dan mendengar dan mengetahui. Wallahu sami'un alim, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar, ya, yang amat mendengar. Dan amat mengetahui, ya. Maka patut bagi mukmin. Nah, kalau kita udah tahu Allah punya sifat mendengar, apa sih yang harus kita lakuin? Nih, yang jarang kita tahu, ya, yang jarang kita ngerti. Jangan tahu-tahuan, ya. Kalau kita lagi kesusahan aja, ya, Tuhan tahu atau Allah tahu, ya. Allah nggak tidur, ya. Kita dia bapain orang, ya. Allah mendengar apa yang dia rasain. Jangan, bukan begitu aja. Setiap saat tuh Allah mendengar. Artinya, ya, kitanya aja yang kadang lupa, kadang lalai, ya. Nah, jadi patut bagi kita apa yang kita harus lakuin, bahwa ia takut berkata yang haram. Nah, ya, hikmah daripada kita mengetahui Allah mempunyai sifat mendengar, jaga kita punya perkataan dari yang haram. Apa sih perkataan yang haram? Ya, berkata kotor, mencela, mencaci, memaki, menggibah, semua perkataan yang haram. Walaupun kita benar menggibah, ya, artinya faktanya begitu, ya, tetap aja, ya, yang namanya gibah
ya ghibah. Terus apa lagi? Berkata yang sebaliknya, hoax ya. Itu yang dengar bukan manusia doang, Allah juga denger, gitu. Paham ya? Jangan enteng ngomong yang jelek-jelek tuh, jangan enteng, pikirin dulu. Nah, ini ngomong jelek enteng, ngomong bagus aja, aduh malu, saya malu. Ya, giliran ngomong yang bagus malu, tapi giliran yang ngomong jelek, lancar. Ya, udah kayak apa namanya, baru isi paket data. Ya, jadi apa yang patut kita lakuin nih sebagai mukmin, ya, orang yang beriman, takut berkata yang haram. Banyak yang haram itu, ya. Enggak harus yang perkataan kotor, yang ghibah, yang apa namanya, yang mengadu domba, mencaci maki, bukan itu aja. Misalkan ya, nanti ngomong, ada yang nanya, mencuri haram apa halal sih, maksudnya? Boleh apa enggak sih? Nanti bilang boleh aja. Itu udah perkataan yang haram. Ya, perkataan yang haram. Menghalalkan yang haram, ya, mengharamkan yang halal itu udah perkataan yang haram. Ya. Sebab karena Tuhannya amat mendengarkan segala perkataannya adanya. Ya. Sebab ya karena Tuhannya amat mendengarkan segala perkataannya adanya. Nah, ya. Jadi hikmahnya, ya, kita kudu jaga, ya. Jaga kita punya omongan, ya. Jaga kita punya, jangankan omongan, dalam hati aja harus dijaga. Sebab penyakitnya di sini nih. Sebab penyakitnya ada di hati. Orang kalau dikata-katain nih, yang dongkol apa nih? Hatinya. Hati kalau udah panas, udah dongkol keluar yang jelek-jelek dari dia punya mulut, dari dia punya lisan, ya, dari dia punya lisan. Ya. Nah, jadi begitu. Ya. Terus kalau udah keluar dari dia punya lisan, yang dengar siapa? Yang paling mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling mengetahui siapa? Allah juga. Biar kata dia bilang, oh saya bukan ngatain dia, saya bukan mencaci dia, saya bukan memakai dia, ya. Tapi Allah mengetahui niatnya kemana, ya. Tuh, pahamin tuh. Nah, ya, itu sifat Allah yang bernama sama, ya. Pendengaran Allah itu luas. Jadi jangan sembarang bicara, jangan sembarang ngomong gitu ya. Terus selanjutnya sifat Allah yang bernama basar. Basar melihat, ya. Artinya melihat, maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu, ya. Allah melihat, ya begitu tadi, tanpa ada batasnya. Pokoknya segala sifat yang kita nisbatkan kepada Allah itu nggak ada batasnya, ya, nggak ada batas. Sekarang begini, Allah ngasih kita nikmat rezeki, udah dikalkulasi belum? Sampai mana? Berapa banyak? Hah? Sampai kita mati bisa gak direkap tuh nanti? Ya, pemasukan kita nih, nikmat dari Allah, pengeluaran nggak bisa. Ya itu nikmat Allah aja nggak ada batasnya. Apalagi sifat Allah yang lainnya, ya. Segala sifat Allah itu nggak ada batasnya. Makanya sifat basar melihat itu juga nggak ada batasnya, ya. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah mengetahui dengan apa yang kita lakukan. Hati, ya. Hati ya. Anda cuma nyampein apa yang ada di dalam kitab, ya, bahwa Allah mengetahui, melihat. Selebihnya adalah perasaan diri kita sendiri, iman kita, takwa kita. Ini yang ada di dada nih. Ya. Makanya besok nih Jumat khatib selalu mengatakan, perbaiki, tingkatkan kualitas iman takwa kita. Gimana sih diperbaikin, ditingkatin kualitasnya? Gimana caranya? Ya ini, dengan merasa bahwasanya Allah mendengar, Allah melihat kita.
Allah hadiri. Kalau kata Imam Ghazali itu, ya, kata Imam Ghazali, kalau kita lagi nafsunya lagi gede, syahwatnya lagi gede, ya, pengennya ngelakuin yang apa namanya, yang maksiat, yang buruk-buruk, itu ingat tuh, disuruh ingat. Apa ingatnya? Allah hadiri. Allah sama saya, hadir sama saya. Allah syahidi. Allah melihatin saya. Terus apa lagi? Allah mutalliun alayya. Allah memperhatikan saya. Satu, Allah hadir. Yang namanya hadir tuh ada dekat dia. Yang kedua, Allah syahidi. Allah itu nyaksiin. Yang namanya nyaksiin tuh ngeliatin ya? Liatin. Nanti lagi ngapain tuh di genteng tuh? Mindik-mindik. Burung tak. Oh, burung. Ngambil burung orang gitu. Burung nanang. Ya. Nah, yang kedua, Allah syahidi. Allah nyaksin kita. Yang ketiga, Allah mutalliun alayya. Udah nyaksiin, merhatiin kita lagi. Ya. Nih, yang namanya nyaksin sama merhatiin beda tipis. Ya, mari kita saksikan penampilan. Itu ada yang ngeliatin, ada yang kagak. Cuma ngeliatin doang sekedar, udah. Tapi kalau merhatiin dari awal sampai akhir. Kalau keadaan kita lagi maksiat, itu Allah ngeliatin kita dari awal sampai akhir. Gimana rasanya? Ya? Tuh kayak gitu ya. Maka patut bagi mukmin, mu'taqid, nih bagi kita orang, ya, orang yang beriman, apa yang kita lakuin bahwa ia tidak membuat maksiat. Ya Allah, sekecil apapun maksiat, ya tinggalin. Ya. Suciin deh, ya. Ngaji masih belentang-belentong. Ya namanya maksiat itu maksiat, tinggalin. Mau ente jelek, mau ente bagus, tetap tinggalin. Gak mandang ente harus bagus dulu, paham? Gitu. Yang namanya udah perintah Allah itu buat semua manusia, buat semua orang Islam, ya, buat yang masih beriman kepada Allah. Maka perintahnya berlaku bagi dia. Ya. Nggak perlu dia harus bayar dulu, nggak perlu dia harus tobat dulu. Ya itu harus juga, tobat harus, baik juga harus. Tapi selama dia mendapatkan perintah Allah, dia wajib jalani. Selama dia mendapati itu larangan Allah, wajib dia tinggalin. Itu namanya takwa, ya. Takwa itu bukan takut doang. Nih sekarang nih lagi takut nih. Ya. Ini kita sekarang lagi takut nih. Ntar pulang aja, tantang tenteng, ya. Hah? Sekarang masih pakai peci, pakai koko, pakai sarung, wah malu main kartu malu nih. Ya, nah, kalau udah pulang, Allah alam nggak tahu. Ya kita manusia nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Sami'un Basir, mengetahui, melihat lagi. Ya. Nah, jadi takwa itu bukan hanya takut ketika sekarang nih, ya. Lagi pakai peci, pakai koper, pakai sarung, bukan itu doang. Bukan lagi di musola, bukan lagi di masjid, bukan. Dimanapun kita takwa, ya, segen, takut sama segen, ya. Misalkan apa nih, Ambon, ya, lagi nganter paket, itu harus takwa. Gimana takwanya? Anterin itu barang sampai ke tempatnya, ya, sampai ke tempatnya, sampai diterima. Itu takwa namanya, ya. Dia takut bahwa itu barang bukan milik dia, bahwa itu amanah yang harus dia sampaikan, ya. Kalau dia melenceng, maka dia melanggar dari perintah Allah. Paham? Yang di pasar sama. Yang di pasar jualan apa? Jualan cabai. Ya cabainya yang bagus. Nah, ya. Jualan bawangnya ya sesuai. Ya. Jadi pahamin, ya. Jadi takwa itu nggak harus melihat tempat, ya. Nggak harus di masjid, nggak harus dengan pakaian, ya, baju koko muslim, nggak harus, ya. Nah, jadi bagi seorang mukmin mu'taqid bahwa ia tidak membuat maksiat sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatan adanya, ya, pelan-pelan, dikit-dikit, ya, dikit-dikit rasain bahwa kita ini lagi diperhatiin, gitu, ya. Jangan ente masuk
Anda diawasi CCTV baru takut. Jangan, ya. Ini lebih dari CCTV, ya. Ya, yang selanjutnya terakhir, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang bernama kalam, ya. Apa artinya? Allah itu maha berfirman. Artinya berkata-kata, maka mustahil keluh. Keluh itu kaku, gak bisa ngomong, ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman, ya. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya, maka patut bagi mukmin, ya. Jadi firmannya wa kallamallahu Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Sekarang bagaimana firman Allah itu bentuknya? Bentuk firman Allah itu kayak gimana? Tahu nggak? Firman Allah itu la saut, ya, wala harf. Nggak ada suara, nggak ada huruf. Nggak ada suara, nggak ada huruf. Terus Al-Quran gimana? Itu firman Allah bukan? Yang benar. Firman Allah nggak ada suara, nggak ada huruf. Terus Al-Quran apa itu? Firman Allah itu qadim, qaimun bidzati. Perhatikan nih biar tahu. Al-Quran itu, ya, kalam Allah itu, ya, itu qadim. Enggak ada awalnya. Sama seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu qaimatun bidzati. Nempel sama, artinya bersamaan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus Al-Qur'an itu gimana? Al-Qur'an itu awal mulanya. Ya, awal mulanya Al-Qur'an itu diciptakan makhluk. Berarti Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Makhluk itu bukan kayak kita doang, bukan. Ya. Batu juga makhluk, segala yang diciptakan itu makhluk. Al-Qur'an diciptakan. Ya. Barulah ketika diciptakan ada tulisannya, ada suaranya. Pertama kali tulisan tersebut ada di mana Al-Quran? Ada di Lauhul Mahfuz, ya, Lauhul Mahfuz, ya, dibuatkan, diciptakan itu Al-Quran. Allah taruh di Lauhul Mahfuz, ya, udah tuh ditaruh, ya. Sekarang Al-Quran tersebut diterjemahkan kepada malaikat Jibril, diturunkan bersama para malaikat ke Baitul Izzah, langit pertama. Ini biar tahu yang namanya nuzulul Quran, ya, proses turunnya Al-Quran. Turun ke langit pertama, Baitul Izzah namanya. Dari Baitul Izzah diturunin berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sesuai kondisi, sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diturunin, diterjemahin sama malaikat Jibril, diajarin kepada Nabi Muhammad. Itu firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah firman Allah itu cuma se-Al-Qur'an doang? Benar enggak? Firman Allah cuma se-Al-Quran doang apa enggak? Ada. Sama seperti yang tadi. Penglihatan Allah enggak terbatas, pendengaran Allah enggak terbatas. Maka firman Allah enggak terbatas. Yang ada di Al-Quran itu sedikit secuil daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Yang di Al-Quran 0,0000 sekian daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu namanya firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu, ya, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, berkalam. Ya. Coba kita perhatikan sebelum kita merasakan bahwasanya kita ini mengenal Allah, ya. Dari mana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dari mana? Dari Al-Qur'an.
Apakah Allah Subhanahu wa taala ngomong berfirman kepada para manusia, manusia sembah saya? Ada nggak begitu? Nggak ada, kayak di film-film gitu, suara dari langit. Ada? Enggak. Ya. Tapi lewat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengenalkan bahwasanya Allah adalah Tuhannya manusia. Benar ya? Ya. Nah, dari situ ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa takliman ya. Sempurna kata adanya. Maka patut bagi mukmin mutakin bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Allah tahu ya, Allah itu enggak pernah berhenti berfirman, maka kita ini orang jangan sampai berhenti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya pengharapan sebutan Allah taala jua adanya, yaitu dengan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir tersebut ya. Ente mau apa? Mau kaya? Baca zikir yang banyak ya. Mau apa? Mati husnul khatimah, baca zikir yang banyak. Mau hajat terkabul, baca zikir yang banyak. Ya. Begitu. Ya. Diharapin zikir kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu Maha berfirman. Allah itu sedikit-sedikit tuh perintah. Malaikat. Ya. Nih malaikat naungin orang-orang yang pada pergi ngaji. Ini kita dijaga. Perintah malaikat. Ntar kelar ngaji, ya. Kalau kita maksiat tuh malaikat ngejauh. Ya. Kalau kita masih dalam keadaan ingat sama Allah, ya, itu malaikat masih nemenin kita. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah Allah. Kemarin tadi gempa ya. Sukabumi. Perintah siapa? Perintah Allah. Ya, dengan firman-Nya memerintahkan kepada malaikat, malaikat goyang. Malaikat bukan goyang. Malaikat goyang tuh bumi. Digoyang. Malaikat balikin tuh bumi, dibalikin. Emang itu gimana cara? Prosesnya? Itu Allah berfirman kepada para malaikat yang bertugas menjaga buminya. Paham ya? Nah, jadi itu ya. Jadi dengan berfirmannya Allah Subhanahu wa taala, kita jangan lepas zikir kita sama Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama ya banyakin doa kepada saudara-saudara kita yang lagi kena musibah ya. Musibah banyak, udah mau tahun baru nih. Udah mau tahun baru. Udah pada niatan pada maksiat. Ya. Allah udah kasih kisi-kisinya tuh ya. Kisi-kisi akhir tahun wah banyak bencana ya. Maka disuruh pikir-pikir dulu, jangan sampai foya-foya ya. Disuruh stop ya. Nah, maka dari itu ya, banyaknya dari Cianjur terus kemana lagi? Ke Garut, ke Lumajang, apa? Iya, Lumajang Semeru ya? Iya. Kerinci Sumatera. Terus? Kerinci Sumatera. Oh, Gorontalo. Bukan? Enggak, Sumatera Kerinci. Kerinci ya? Terus mana lagi? Tadi barusan terakhir Sukabumi. Ya. Itu bayangin. Itu bukan travel bukan traveling bukan. Bencana itu. Ya, ingat. Jangan sampai ke Jakarta nanti. Ya. Maka dari itu ya perhatian buat kita semua umat Islam ya, ingat-ingat ini tahun bulan Desember ya, akhir tahun. Koreksi diri kita, apa yang kita udah banyak perbuat, apa yang udah daripada perbuatan pahala, perbuatan baik, perbuatan dosa, apa yang udah kita lakuin ya, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya ya saudara-saudara kita yang lagi kena musibah, Allah Subhanahu wa taala perkuat iman Islamnya ya. Karena musibah ini nih banyak peluang-peluang daripada kemurtadan ya. Alhamdulillah ya. Kita doain mereka semua ya, Allah Subhanahu wa taala kasih sabar, tabah dan menerima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang
saat ini di mari, yang nggak bisa bantu daripada harta, nggak bisa bantu daripada tenaga, jangan lepas dari doa-doa kita setelah selesai sholat ya. Doanya daripada kaum muslimin muslimat ya, terutama subuh tuh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat ya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat ya. Itu waktu subuh ya, baca 27 kali ya. Ntar saudara-saudara kita yang jauh, yang kena rahmat ya, yang kena enaknya, yang kena aman, yang terhindar dari bala, itu sebab bacaan kita itu ya. Sebab bacaan itu saudara-saudara kita yang tadi pengen kena bala terhindar ya. Jadi itu aja. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa kama salafus salihun ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.